Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Sandika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T, uji F, S-square, dan uji asosiasi klasik pada model regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita coba mencari nilai residual. Kita cari bacaan analis, lalu kita klik regression, lalu kita pilih linear. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pencet yang Y, kita masukkan ke dependen. Sedangkan bagian X1 dan X2 kita masukkan ke bagian yang independen. Kemudian teman-teman klik statistik, lalu tekan yang estimate. Klik juga yang model fit, collinearity diagnostic, dan Darby-Wangston. Jika sudah semua, klik yang continue. Kemudian jika sudah muncul angka-angka yang sebelah kiri, teman-teman bisa langsung klik save. Setelah teman-teman mengklik yang save, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu teman-teman klik yang understand this. Jika sudah mengklik yang understand this, maka teman-teman lanjut mengklik yang standard this. Jika sudah, klik yang continue, lalu klik yang OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita telah menemukan persamaan dari regresinya. Berdasarkan output koefisien yang ini, yang konstan itu sama dengan B0, yang X1 sama dengan B1, dan yang X2 sama dengan B2. Yang pertama kita cari uji F terlebih dahulu. Uji F ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel bagian yang Innova, aturannya jika hasil kurang dari 0,05 maka hasilnya itu signifikan. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bagian F itu hasilnya kurang dari 0,01. Maka dapat ditentukan bahwa hasilnya itu signifikan. Lalu selanjutnya yang kedua, kita cari yang uji T untuk melihat masing-masing variabel secara versial. Nah, aturannya itu kurang dari 0,05 baru dia signifikan. Di sini kita lihat yang bagian koefisien. Pada X1 hasilnya itu adalah 0,236. Sedangkan yang di bagian X2-nya hasilnya adalah 0,01. Jadi ini semua termasuk yang bagian signifikan. Next, bagian yang ketiga kita cari yang bagian X-square. Di tabel atas yang bertuliskan model summary. Nah, aturannya itu jika X-square mendekati 1 maka itu sangat baik. Di sini dapat kita lihat hasil X-square tersebut ialah 0,518. Maka ini hasil yang sangat baik. Selanjutnya tahap keempat, kita masuk mencari bagian yang uji asosiasi klasik. Bagian pertama kita masuk ke uji multikolinearitas. Bagian ini digunakan untuk melihat apakah terdapat bagian yang tinggi antar independen. Kita bisa melihatnya di tabel koefisien pada output collinearity tolerance dan statistik VEF. Jika nilai yang VEF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,01, maka tak terjadi multikolinearitas. Di sini kita lihat datanya itu bagian tolerance hasilnya 0,974 dan VIV 1,27. Bisa kita simpulkan bersama bahwa hal ini tidak terjadi yang namanya multikolinearitas karena VIP hasilnya kurang dari 10 dan tolerance hasilnya lebih dari 0,01. Yang kedua, kita cari uji heteroskedastisitas. Kita cari yang bagian graphs. Lalu kita klik bagian scatter all dot. Kita klik bagian symbol scatter, lalu kita klik yang define. Jika muncul seperti ini, bagian y-axisnya kita masukkan yang Y. X-axis kita masukkan yang X1. Jika teman-teman sudah memasukkan semuanya, teman-teman klik yang OK. Nah, di sini bisa kita lihat titik-titik di bagian tabel ini. Jika titik-titiknya tidak memiliki pola tertentu, maka tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa titik-titik yang ada di tabel tidak memiliki pola tertentu atau tidak terjadi namanya heteroskedastisitas. Lanjut di bagian kelima, kita cari uji autokorelasi. Uji korelasi ini digunakan untuk mencari apakah terdapat hasil antara residual. Di sini dapat kita cari di bagian model summary pada bagian yang Darby-Wangston. Jika hasilnya masih di antara dua, maka tidak terjadi yang namanya uji korelasi. Di sini kita lihat hasilnya 2,151 dan itu masih berada di angka 2, maka tidak terjadi korelasi.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil asosiasi klasik yang kita cari, bahwa model regresi yang kita gunakan ini telah memenuhi asumsi normalitas, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedasitivitas, dan autokolerasi. Oleh karena itu, ini dapat dianalisa lebih lanjut.